Sehingga kita punya guidance ataupun petunjuk teknis yang akan kita laksanakan selama 3 tahun ke depan, yaitu kepengurusan 2025 sampai dengan 2028. Untuk itu sebagai pimpinan sidang paripurna kepada Bapak Saiful Bahri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Bapak sekalian yang akan mengikuti kerja orang lokal Gresik, sesuai untuk lebih mempersingkat, kami akan membagi dua bidang atau 2 sesi. Yang pertama itu adalah bidang organisasi keanggotaan dan pendidikan. Yang kedua adalah bidang teknik dan komunikasi. Dari apa yang telah kami sampaikan ini, apakah para peserta setuju untuk 2 bidang ini atau ditambah dengan bidang-bidang yang lainnya? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu peserta rapat kerja. Dari Ketua Sidang Paripurna membagi 2 bidang, yaitu bidang organisasi dan juga bidang pendidikan. Yang kedua adalah bidang teknis dan komunikasi. Apakah Bapak dan Ibu semua setuju? Setuju. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi dan telah disetujui oleh para anggota yang hadir, maka diputuskan bahwa raker untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2028 adalah 1 bidang organisasi keanggotaan dan pendidikan, bidang teknik dan komunikasi. Kembalikan pada. Terima kasih kepada Ketua Sidang Paripurna. Lanjut, kita langsung menginjak untuk bidang pendidikan dan juga organisasi. Bapak dan Ibu silakan bisa mengusulkan ketua sidangnya dan juga anggota yang dipersilakan. Bapak Bidan mungkin mengusulkan? Iya. Pak Sutiono? Pak Bidan? Oke, baik, Pak Bidan selaku kepala bidang pendidikan ya, dipersilakan untuk memimpin jalannya rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurus bagian pendidikan, nama Ahmad Widodan, Kausain YG Eko Tri Whisky 35. Mungkin dalam raker kali ini saya akan menunjuk atau mengajak Sudiono, Bapak Sudiono, YG Tri Eko 35 untuk mendampingi. Pak, suruh masuk semua, Pak. Pengurus. Suruh masuk.
Mungkin Pak Wasis bisa mendampingi saya ini. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Wasis, jadi Putri Indonesia dan Pak Sudiano, jadi Putri Indonesia dalam rakerlok kali ini bidang teknis komunikasi dan pendidikan. Sebelumnya saya akan menerima usulan ya, barangkali ada usulan dari para anggota, mungkin kegiatan apa saja atau kegiatan pendidikan atau organisasi teknis yang ingin dilakukan. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan usulan, silakan. Mungkin Pak Ketua sendiri ada usulan ingin kegiatan apa? Sebetulnya kan ini kami dari seksi pendidikan komunikasi ini juga kan menerima tugas dari ketua. Mungkin Pak Ketua ada usulan apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih sebelumnya. Nanti untuk kedepannya kegiatan seperti jeda-jedi ya, jeda-jedi mungkin ada ya, jadi jeda-jedi sama dukungan komunikasi ya, nanti komunikasi itu aja sebentar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Bakri ada usulan lain, silakan. Dari saya keterangan ya, karena ini terkait dengan SDM, perekrutan anggota baru, penambahan anggota baru, kemudian pelatihan Modiklat, ya teknis radio, antena, software komunikasi, dan tata kelola organisasi. Karena saya merasa perlu itu tata kelola organisasi, tujuannya untuk ke depan nanti ada generasi berikutnya itu bisa menghandle lebih smooth. Mungkin bisa dikembangkan lagi dan kegiatan ini mungkin bisa dilanjutkan. Terus untuk kegiatan BPOM, kegiatan ini mungkin yang akan dijawab sementara Pak Sudiano ya. Dia Pak Sudiano mungkin, tapi ini hanya sekedar koordinator. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu, atau Pak Sudiano juga bisa meminta kesediaan teman-teman untuk membantu dia, terutama dari sisi organisasi, penyampaian atau pengadaan polsek, terus ke pramuka, mungkin itu nanti perlu bantuan dari organisasi. Kalau dari teknis, dari orang ini pasti siap. Yang terkendala bahkan kendala dengan organisasi, dengan pramukanya. Terus untuk kegiatan-kegiatan
Tadi Mas Sugeng ada dukom yang digabungkan dengan gateway ya. Ada yang gateway. Dukom ini sementara selama ini memang dilakukan oleh orang di tahun baru dan Natal tahun baru dan di Lebaran. Biasanya kita tetap melaksanakan. Cuma nanti bisa kita gini, dari sisi organisasi bisa dijalankan lebih apa ya, lebih tertata. Kita Bangkok, nah selama ini jadi pikiran saya itu kita Bangkok, kita hadir, kita ada jaga radio. Tapi setelah itu apa? Harusnya itu ada laporan. Kalau ada laporan itu laporan ke siapa? Itu harus jelas. Apa yang dilaporkan itu harus ada. Jadi kita tidak sekedar kita datang, ketemu sama teman-teman, selesai. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Nanti bisa belajar ke teman-teman yang lain lah untuk pertanggungjawaban laporan itu siapa, terus laporannya, bentuk laporannya seperti masalah pertukan ini nanti Mustaqim ya mungkin sama tata kelola organisasi mungkin nanti Pak Mustaqim lebih bisa menjelaskan. Tapi mungkin masuk dalam kerja kami nantinya bermasalah pelatihan ada lah. Terutama buat anten ya, saya kepingin itu buat anten yang simpel. Selama ini kan kita vertikal. Mungkin teman-teman dari selatan bisa memberi gambaran atau melaksanakan kegiatan pembuatan anten 2 meter vertikal atau ini yang simpel itu terlalu semi mengarah. Ya, mungkin Ferry nanti bisa membantu sama teman-teman dari selatan. Cuma kita mungkin bikin aku Pak Sugeng. Kita hanya butuh aluminium itu, butuh satu prototipe lah. Nanti direkrut dirakit bersama teman-teman menyaksikan. Mungkin itu bisa dilaksanakan. Terus untuk teknis terima kasih. Terkait dengan tadi ada pakai mic. Oke, terima kasih. Terkait dengan perekrutan anggota baru yang tadi sudah disebut, secara teknis saya ingin mengusulkan seperti ini gambarnya. Bagi teman-teman yang sudah diberi tugas sebagai koordinator wilayah, ada wilayah utara, ada wilayah tengah, ada wilayah selatan, ini kita himbau agar mendata para penghobi radio yang masih liar dalam arti mereka sudah lama ngibrit tapi belum punya konsen, mungkin kurangnya informasi atau kurangnya pendekatan. Itu didata Pak semua Pak. Misalkan wilayah utara, wilayah saya Ujung Pangkal, berapa orang yang ngibrit di wilayah utara, yang punya konsen berapa, yang tidak punya konsen berapa, datanya jelas Pak. Nah, setelah kita mengetahui data, nanti ketika ada kegiatan UNAR, ini Bapak Ketua Orari dalam hal ini Bapak Sugeng itu membawa surat edaran ditujukan kepada mereka-mereka yang belum berkonsen. Tujuannya ya pendekatan, mengajak kesadaran bahwa ngibrit itu diatur dan harus berizin. Insya Allah 1, 2, 3 nanti akan ada yang terjalin dengan kita, walaupun tidak semuanya. Minimal mereka itu punya wawasan, pengetahuan dan mungkin kesadaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sangat setuju.